Oke anak-anak, jadi tadi kita sudah membahas mengenai materi multimedia interaktif gitu ya. Nah tadi Bapak sudah membahas mengenai konsep, mengenai manfaat dan juga contoh-contoh aplikasi multimedia interaktif tuh. Nah sampai sini dulu, teman-teman masih ada yang ingat gak apa yang dimaksud dengan multimedia interaktif? Coba di sini yang masih ingat bisa raise hand terlebih dahulu ya. Oke, Rahman Nugraha silahkan. Tadi yang Rahman dengar apa yang dimaksud dengan multimedia interaktif? Ya Pak, yang saya dengar tadi itu multimedia interaktif itu penggabungan beberapa elemen yang bisa digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi Pak. Oke, betul sekali ya. Jadi multimedia interaktif itu merupakan penggabungan dari beberapa elemen yang digunakan untuk berinteraksi gitu ya. Nah, jadi ada beberapa elemen gitu. Tadi sudah dibahas elemennya itu bisa teks, gambar, audio, video, itu animasi dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian si elemen-elemen tersebut digabungkan dan kemudian bisa digunakan untuk berinteraksi gitu. Nah, eh, di sini pasti ya karena sudah pada SMK gitu ya, pastinya di sini udah punya handphone masing-masing nih, kan ya, udah punya handphone sendiri. Jadi multimedia interaktif itu sebenarnya kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Salah satunya di aplikasi-aplikasi yang sering kalian pakai, misalnya sosial media gitu. Nah, di sini pastikan ya semuanya sudah pakai sosial media gitu. Nah, coba dong sebutin aplikasi sosial media yang sekarang kalian pakai gitu. WhatsApp Pak, Oke, WhatsApp, WhatsApp, terus Instagram, Facebook, ya, Komen Kami TV, TV Pak, YouTube oke, Pak, Ome TV, YouTube, Facebook Twitter Pak. Pak. oke YouTube ya, Ome TV gitu. Nah, betul ya. Jadi semua sosial media itu bisa dikategorikan sebagai multimedia interaktif gitu ya. Kenapa gitu? Karena aplikasi tersebut merupakan penggabungan dari beberapa elemen seperti teks, video, audio gitu ya, dan bisa digunakan untuk berinteraksi gitu. Nah, selain itu juga multimedia interaktif itu masih banyak contohnya, misalnya dalam media pembelajaran itu masih banyak macamnya gitu, seperti aplikasi Ruang Guru, aplikasi Genius, PowerPoint, Clipper Video dan lain-lain gitu ya. Nah, eh, dari sini anak-anak udah mengetahui gitu ya konsep dan juga manfaat dan juga contoh-contoh aplikasi yang dikategorikan sebagai multimedia interaktif gitu. Nah, sekarang kita bakal coba menganalisis elemen apa saja yang ada pada salah satu aplikasi gitu ya. Coba dari kalian dulu deh, aplikasi apa yang mau kita analisis gitu. WhatsApp Pak. Oke, WhatsApp. WhatsApp ini oke aplikasi yang sering kita pakai gitu ya. Jadi kemungkinan besar semuanya udah pada tahu gitu ya elemen apa yang ada di aplikasi WhatsApp. Coba dari Sahrul dulu deh. Elemen apa yang ada pada WhatsApp gitu sehingga ia dikatakan sebagai aplikasi multimedia. Semua elemen ada Pak. Oke, semua elemen. Coba sebutin dong apa aja elemen yang ada di WhatsApp. Ada teks, fotografis, suara, animasi, dan video Pak. Oke, betul ya. Jadi di sini Sarul udah tahu gitu ya, karena mungkin setiap hari gitu ya udah pakai WhatsApp, setiap hari memakai chattingan untuk telepon, untuk video call gitu ya. Jadi WhatsApp itu mempunyai lebih dari satu elemen gitu, dimana tadi sudah dijelaskan bahwa multimedia interaktif itu harus mempunyai lebih dari satu elemen tuh. Nah, selanjutnya nih, tadi kan sudah diketahui bahwa WhatsApp itu masuk ke dalam multimedia gitu. Nah, selanjutnya kenapa sih WhatsApp itu bisa dibilang interaktif gitu? Coba nih, ada yang mau berpendapat gak? Saya Pak mau berpendapat. Boleh, sok dari Irfan. Iya Pak, jadi karena WhatsApp itu tuh dapat digunakan
Untuk sebuah komunikasi Pak, kayak chattingan, telepon, video call gitu Pak. Oke, betul sekali. Nah, jadi eh, tadi yang dikatakan interaktif itu adalah eh, yang dapat berkomunikasi gitu, yang dapat berinteraksi, memicu interaksi gitu ya. Nah, jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa WhatsApp itu termasuk ke dalam aplikasi yang dapat dikategorikan multimedia interaktif gitu. Nah, itu ya, kita sudah menganalisis aplikasi WhatsApp gitu. Nah, sekarang nih kita bakal coba analisis aplikasi multimedia interaktif yang lain lagi, tapi sekarang kita bakal menganalisis aplikasi yang termasuk ke dalam aplikasi pembelajaran gitu. Nah, mungkin dari kalian ada saran nggak aplikasi apa yang akan kita analisis? Aplikasi pembelajaran ya. Ruang guru Pak, ruang guru. Oke, ruang guru. Sebelumnya di sini ada yang udah pernah belum pakai ruang guru? Aku Pak pernah. Belum Pak. Oke, ada yang pernah, ada juga yang belum ya. Nah, nggak apa. Jadi seenggaknya ada yang udah tahu gitu ya, bagaimana aplikasi ruang guru gitu. Nah, eh, jadi kan udah pasti nih di aplikasi ruang guru itu hampir semua elemen media gitu ya. Coba dong, sebutin dalam bentuk apa multimedia tersebut dipakai di ruang guru gitu. Boleh mungkin saya tunjuk ya dari Irfan coba. Ya Pak, jadi kalau di ruang guru itu tuh video itu digunain buat pembelajarannya Pak. Jadi kayak dibuat buat ngejelasin sebuah materi gitu Pak. Oke, baik. Jadi betul sekali ya kata Irfan. Jadi video itu digunakan untuk pembelajarannya. Jadi di ruang guru itu pembelajaran yang dipakai menggunakan media video dan juga audio gitu, dan juga media lainnya gitu. Nah, coba mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan nggak? Ya Pak, mau mencoba menambahkan. Oke, silakan Nabil. Kalau animasi itu dipakai di video pembelajaran Pak. Jadi di video pembelajaran itu ditambahin animasi agar videonya menarik Pak. Oke, betul sekali. Jadi eh, tadi yang dikatakan Irfan gitu ya, eh, pembelajarannya itu menggunakan video. Terus tadi Nabil menambahkan di videonya itu menggunakan animasi. Nah, jadi semua elemennya itu digabungkan ya. Jadi kan salah satu tujuan dari penggunaan multimedia interaktif itu adalah untuk mempermudah penyampaian informasi gitu ya. Nah, jadi dengan ruang guru memakai animasi dan juga video itu akan lebih mudah untuk penyampaian informasi atau penyampaian materi yang akan disampaikan guru kepada siswanya seperti itu. Nah, terus di sini ada yang mau jelasin nggak kenapa aplikasi tersebut dikatakan sebagai aplikasi yang interaktif gitu? Nah, mungkin kalian masih belum mengetahui gitu ya. Jadi di ruang guru itu kayak ada pertanyaan gitu setelah selesai pematerian gitu. Jadi si murid itu akan diberi kayak pertanyaan gitu, dua pertanyaan gitu, paham atau belum gitu ya. Nah, jika si murid ngeklik paham, maka videonya itu akan berlanjut gitu. Sedangkan jika diklik tulisan belum paham, maka materinya itu akan diulang ke penjelasan awal materi gitu. Nah, itu salah satu alasan kenapa ruang guru dapat dikatakan sebagai aplikasi multimedia interaktif. Jadi multimedianya ada dan juga dapat dikatakan interaktif seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan kita di hari ini. Mungkin tugasnya kalian analisis aplikasi-aplikasi lainnya yang tadi belum kita analisis gitu ya. Silahkan kalian analisis, minggu depan dikumpulkan di Google Classroom.